Selamat datang di channel Pejuang NIP. Di video kali ini kita bakal bahas soal SKB Produk Hukum Daerah. Ya, ini masih ada keterkaitan dengan video-video kita sebelumnya soal pemerintahan daerah dan juga otonomi daerah. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video-video sebelumnya, silahkan cek di description box, oke? Sebelum mulai, saya persilakan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya dan agar saya juga bisa buat lebih banyak video seperti ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Nomor 1, rapat DPRD Provinsi untuk menetapkan Perda dan APBD minimal harus dihadiri titik-titik dari jumlah anggota DPRD Provinsi. A 1/4, B 1/3, C 1/2, D 2/3, atau E 3/4. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Rapat DPRD Provinsi untuk menetapkan Perda dan APBD. Jadi minimal harus dihadiri berapa nih dari keseluruhan jumlah anggota DPRD Provinsi? Dan jawabannya adalah ya D ya, 2/3. Jadi minimal rapatnya itu harus dihadirin sama 2/3 dari jumlah anggota DPRD Provinsi. Buat teman-teman yang mau pelajarin hal ini lebih lanjut, bisa lihat di pasal 129 ayat 2 poin B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oke, langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, ini masih sama ya. Dalam rapat penetapan Perda dan APBD Provinsi, keputusan rapat dinyatakan sah jika disetujui oleh minimal titik-titik dari jumlah anggota DPRD Provinsi yang hadir. A 1/4 ya, 1/4, B 1/3, C 1/2, D 2/3, atau E 3/4. Nah ya, jadi kalau yang hadir minimal 2/3, nah ini kalau dinyatakan sah itu berapa minimalnya? Harus disetujui lah berapa anggota ya. Nah, jawabannya adalah C ya, 1/2 atau setengahnya ya, 50%. Jadi minimal disetujui oleh paling sedikit 1/2 dari jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir. Ya, buat teman-teman yang mau pelajarin hal ini lebih lanjut, bisa lihat di pasal 129 ayat 3 poin B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, pembentukan Perda mencakup tahapan di bawah ini, kecuali A. Peralihan, B. Perencanaan, C. Penyusunan, D. Pembahasan, atau E. Penetapan. Ya, pembentukan Perda. Kecuali, ya, tidak salah satu yang bukan merupakan salah satu tahapan pembentukan Perda. Dan jawabannya adalah A ya, peralihan ini. Ya, jadi pembentukan Perda itu mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang dimana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini juga sama ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya di pasal 237. Silakan kalau teman-teman mau pelajari lebih lanjut, bisa pelajari di pasal tersebut ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4 ya. Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh A. Kepala Daerah, B. Pimpinan DPRD, C. Sekretaris Daerah, D. Kepala Dinas, atau E. Kepala Badan. Nah, mana nih jawabannya? Pengundangan Perda dalam lembaran daerah. Dan jawabannya adalah C ya, Sekretaris Daerah.
Jadi pengundangan perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Ini ada di pasal 244 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang pemerintahan daerah. Oke, informasi juga buat teman-teman. Jadi selain perda ini ada produk hukum daerah lainnya, yaitu perkada, ya kan, atau peraturan kepala daerah, yang dimana kalau peraturan kepala daerah ini dia tidak diundangkan dalam lembaran daerah, tapi dalam berita daerah. Nah, itu bisa teman-teman pelajarin juga di undang-undang yang ini ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jadi pengundangan dalam lembaran daerah ini dilakukan untuk perda, sementara kalau perkada, ya kan, peraturan kepala daerah itu diundangkannya dalam berita daerah, yang melakukannya sama sekretaris daerah juga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 5, dalam rangka penegakan perda, peraturan daerah, dan perkada atau peraturan kepala daerah, maka dibentuklah institusi khusus, yaitu A. Polda, B. Polres, C. Polsek, D. Satpol PP, atau E. Dinas Pemadam Kebakaran. Nah, mana nih yang benar? Untuk penegakan perda dan perkada. Dan jawabannya adalah D ya. Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi institusi ini dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ya, ini teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di pasal 255 ayat 1 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Oke, sampai sini dulu sedikit latihan soal ya untuk teman-teman lebih memahami soal produk hukum daerah. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Dan juga kalau suka dengan video ini, silakan like dan kemudian share agar lebih banyak orang yang dapatkan manfaat dari video ini. Dan juga buat teman-teman yang mau request pertanyaan atau mungkin saran, silahkan ajukan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat, jaga kondisi sampai menuju ke hari kita menghadapi seleksi SKB. Oke, dan sampai jumpa.